Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kepada para pemirsa, terutama para penonton di pagi hari ini yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Para penonton yang saya hormati, di pagi yang sejuk dan cerah ini kita akan membahas mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tetap kepada orang-orang yang selalu memohon dan berharap kepadanya. Di dalam sebuah kitab, di sana dikatakan yang berbunyi, mata atlaqal lisanaka ala talabi fa'alam annahu yuridu ayyu'atiyaka. Yang artinya, apabila Allah memudahkan lidahmu untuk berharap, maka ketahuilah bahwa Allah hendak untuk memberikan kepadamu. Allah menghendaki untuk memberimu. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu merasa bahwa diri kita ini adalah manusia, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya arti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa diri kita ini lemah di hadapan Allah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kemampuan sedikit pun, dan merasa kita ini adalah hamba yang tidak punya arti apa-apa, tidak punya guna, tidak punya manfaat, tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa dengan bantuan taufik inayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dengan demikian, apabila kita selalu merasa bahwa diri kita ini manusia atau hamba yang lemah di hadapannya, tidak berarti di hadapannya, sangat kotor, sangat jijik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kemudian kita lalu memohon pertolongan kepadanya. Dan setiap pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya dapat kita harapkan terwujudnya, kecuali apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu memang diminta oleh kita, dimohonkan oleh kita sendiri.
tanpa adanya permohonan dari kita sendiri, tanpa ada permintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya, maka tentunya Allah tidak akan menurunkan pertolongan kepada kita, kepada siapapun dari semua hambanya. Maka oleh karena itu, kalau kita menginginkan pertolongan Allah, menginginkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita wajib memohon kepadanya, meminta pertolongan itu kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian semua kepada aku, maka aku akan memberimu. Dan orang-orang yang merasa sombong, orang-orang yang menyombongkan diri dalam beribadah, dalam menyembahku, kata Allah, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Para pemirsa yang saya hormati, doa adalah merupakan ibadah. Di antara beberapa macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Maka tentunya ini berdoa telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan, ud'uni, mintalah kamu kepadaku. Maka firman ini menunjukkan bahwa itu kewajiban, keharusan untuk kita seorang hamba yang lemah, yang kotor, yang tidak punya kekuatan, kemampuan sedikit pun, tidak punya arti sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mewajibkan kepada kita untuk berdoa, untuk memohon. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Hal ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian diberi izin untuk berdoa, maka Allah akan membuka pintu rahmatnya kepadanya. Seorang hamba yang apabila sudah dimudahkan lisannya, sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka itu berarti Allah telah membuka rahmatnya kepada dia, membuka kasih sayangnya kepada dia, akan menjamin akan dikabulkannya doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala manakala siapapun di antara kita yang telah diberikan izin untuk berdoa, untuk memohon kepadanya. Maka ketika kita di dalam benak kita, di dalam hati kita ada keinginan seketika untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti Allah telah mempersiapkan untuk memberinya, telah mempersiapkan untuk mengabulkannya. Maka ketika datang seketika perasaan seperti itu, maka hendaknya kita segera untuk berdoa, cepat-cepat untuk berdoa. Jangan ditunda-tunda untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itulah bersamaan Allah menghendaki akan mengabulkan, memberikan rahmat, mengabulkan semua pertolongan, harapan, keinginan kita semua. Apabila kita telah mempunyai harapan, keinginan, apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi cita-cita kita,
baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Maka apabila itu ada kemauan keras, keinginan keras untuk segera berdoa, maka laksanakanlah itu dengan segera. Karena di saat itu, di saat semangat kemauan kita untuk memohon kepada Allah, maka di saat itu pula lah Allah akan segera untuk mengabulkan doa-doa kita. Kemudian permohonan kita yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah permohonan, sebuah permintaan dari setiap hamba yang sangat diinginkan, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah permohonan kasih sayangnya dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan kesehatan, kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi semua permohonan manusia memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi permohonan yang paling disukai oleh Allah adalah permohonan rahmatnya, ampunannya, dan hidup sejahtera, kebahagiaan hidupnya, baik kesejahteraan di dunia maupun kesejahteraan kehidupan akhirat nanti. Para pemirsa yang saya hormati, kita merasakan di dalam diri kita, merasa bahwa diri kita ini adalah hamba yang tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, diciptakan dari satu bahan yang menjijikkan. Bayangkan, kita tercipta berawal dari sebuah air mani yang menjijikkan. Siapapun tidak akan mau untuk mendekatinya, untuk memegangnya, untuk menciumnya, untuk menyimpannya, karena itu hal yang menjijikkan. Dari sanalah kita berawal. Maka kita harus merasa bahwa diri kita, adanya diri kita ini berasal, bermula dari perkara yang menjijikkan. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam juga dari bahan yang kotor, dari debu yang kotor, dari debu yang bau, dari tanah liat yang bau. Maka tentunya kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak punya arti sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan daya sedikit pun, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila perasaan lemah, perasaan tidak punya daya, kekuatan, perasaan sebagai manusia yang tidak berarti, lalu kemudian kita berdoa, mohon pertolongan kepada Allah, mohon rahmat ampunannya kepada Allah, memohon kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan hidup dunia maupun akhirat, maka ketika ini kita lakukan secara istiqomah terus menerus, selalu merasa lemah, selalu merasa tidak punya arti, dan selalu bersamaan dengan itu berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apabila ini istiqomah kita lakukan, istiqomah kita rasakan, maka pasti Allah akan dekat kepada kita. Lalu kemudian Allah akan mengabulkan segala permohonan pertolongan kita, permohonan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barang siapa yang selalu merasakan hal seperti tadi, merasakan lemah, merasakan tidak berarti, merasakan butuh pertolongan Allah, itu berarti dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dekat kepada rahmatnya, dekat kepada pertolongannya, dekat kepada ampunannya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebutuhan, keinginannya, maka tentunya itu termasuk orang-orang yang sombong. Orang yang sombong bukan berarti yang kita artikan kepada sesamanya. Sombong, menyombongkan hartanya, menyombongkan pangkat jabatannya, menyombongkan titel kedudukannya. Bukan hanya itu yang dimaksud dengan makna sombong, tapi manusia yang tidak mau berdoa, tidak mau memohon, tidak mau meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menginginkan pertolongan, tapi tetap tidak mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan semua pertolongan, semua kejadian itu datang dengan sendirinya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang sombong. Ketika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa, tidak mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari segala bantuan, pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mudah kita bisa memahami dalam kesimpulannya, orang yang selalu memohon kepada Allah dengan merasa dirinya orang yang lemah, orang yang tidak berarti, itu berarti orang yang dekat kepada Allah, dan Allah pun akan dekat kepada dia hingga Allah akan mengabulkan segala permohonan pertolongan kepada dia. Tapi sebaliknya, bagi setiap hamba yang tidak mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sombong, maka Allah akan menutup, maka Allah akan jauh kepada dia, dan Allah akan menutup rahmatnya, menutup pertolongannya kepada dia. Para pemirsa yang saya hormati, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah hendaknya kita di setiap keadaan, baik keadaan kita sedang bahagia, sedang sejahtera, sedang berkecukupan, ataupun sedang mengalami satu masalah, ujian, cobaan yang besar, kepailitan, kekurangan, maka hendaknya kita tetap dekat kepada Allah, tetap berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi apapun yang sedang kita alami, baik sedang bahagia maupun sedang susah, baik dalam keadaan berlimpah harta maupun dalam kepailitan harta, kekurangan harta. Kedua keadaan ini kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah selalu dekat dengan kita. Ketika kita selalu melakukan seperti ini, selalu berdoa, selalu dekat kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada kita dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka tentunya Allah tetap selalu memberikan rahmatnya kepada kita, baik ketika kita bahagia ataupun ketika kita sedang sedih, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, kekurangan, kesempitan, dibelilit hutang dan lain sebagainya, ataupun kita sedang bahagia, berlimpah harta, berkecukupan, Allah tetap akan membantu kita, Allah akan tetap merahmati kita,
Akan tetapi sebaliknya, apabila kita hanya ketika kita kesempitan, ketika kita merasa benar-benar susah, benar-benar sengsara, lalu ketika itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita sedang bahagia, sedang berkecukupan, sedang mendapat limpahan rezeki, kekayaan dan sebagainya, lalu kita tidak mau berdoa, ini adalah merupakan kebodohan kepada kita, merupakan kesalahan besar kepada kita. Ini tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap mendekatkan diri kepada Allah, tetap berharap, meminta pertolongan kepadanya, meminta rahmatnya, kasih sayangnya dan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik keadaan bahagia ataupun keadaan susah, baik dalam keadaan berlimpah harta maupun dalam keadaan kekurangan harta. Kita tetap terus mendekatkan diri kepada Allah dan tetap terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapat hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Inilah sentuhan kalbu, ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.